Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 8 Januari, judulnya Kemurahan Hilang. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Daniel 9 ayat 4. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Amin. Kasih Allah itu kekal dan selalu diperoleh bukan karena kelayakan. Namun manusia bisa menolaknya. Kita mempunyai kesempatan untuk menerima atau menolak kasih itu. Tetapi hanya karena Allah dengan rela mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna dan kekal sebelum kita berbuat apapun. Yeremia 31 ayat 3. Kasih kita kepada Allah merupakan respon terhadap apa yang telah diberikan kepada kita, bahkan sebelum kita memintanya. 1 Yohanes 4 ayat 7-20 dengan penekanan khusus pada ayat 7 dan 19 mengajarkan kepada kita mengenai prioritas kasih Allah. Kasih Allah selalu lebih dahulu. Jika Allah tidak terlebih dahulu mengasihi kita tidak dapat membalas kasih-Nya. Meskipun Allah menciptakan kita dengan kemampuan untuk mengasihi dan dikasihi, Allah sendirilah yang menjadi landasan dan sumber semua kasih. Namun kita mempunyai pilihan. Apakah kita akan menerimanya dan kemudian merefleksikannya dalam kehidupan kita? Kebenaran ini dicontohkan dalam perumpamaan Kristus tentang hamba yang tidak mau mengampuni dalam Matius 18 ayat 23-35. Dalam perumpamaan tersebut, kita dapat melihat bahwa tidak mungkin hamba itu dapat melunasi utangnya kepada tuannya. Menurut Matius 18, hamba itu berutang 10.000 talenta. 1 talenta sama dengan kira-kira 6.000 dinar. Dan 1 dinar adalah upah rata-rata seorang pekerja untuk 1 hari kerja. Dituliskan dalam Matius 20 ayat 2. Jadi, rata-rata seorang pekerja memerlukan 6.000 hari kerja untuk memperoleh 1 talenta. Misalkan setelah memperhitungkan hari libur, rata-rata seorang pekerja dapat bekerja 300 hari per tahun, dan dengan demikian memperoleh penghasilan 300 dinar dalam setahun. Jadi, rata-rata seorang pekerja memerlukan waktu kira-kira 20 tahun untuk melunasi utang 1 talenta yang terdiri dari 6.000 dinar. Jadi 6.000 dibagi 300 sama dengan 20. Maka untuk memperoleh 10.000 talenta, rata-rata pekerja harus bekerja selama 200.000 tahun. Singkatnya, hamba itu tidak akan pernah mampu membayar utangnya. Namun, sang majikan merasa kasihan terhadap hambanya dan dengan rela menghapus utangnya yang sangat besar. Akan tetapi, ketika hamba yang telah diampuni ini menolak untuk mengampuni utang dari salah seorang rekannya, sesama hamba yang jauh lebih kecil, yaitu 100 dinar, dan menjebloskannya ke penjara karena utang tersebut, sang majikan menjadi marah dan membatalkan pengampunannya yang penuh belas kasihan. Hamba itu kehilangan kasih dan pengampunan tuannya. Jadi, meskipun kasih sayang dan kemurahan Allah itu tidak pernah habis, seseorang bisa saja pada akhirnya menolak, bahkan kehilangan manfaat kasih sayang dan kemurahan Allah.
Renungkan, apa saja dosa kita yang Allah telah ampuni, dan berapa harga yang harus kita bayar agar diampuni oleh Yesus. Kiranya hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk mengampuni orang lain. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari 2 Korintus pasal 13. Tuhan memberkati kita semua.